Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan ke-11 bab ke-8. Oke, sebelum mulai, tunggu sabar, masih di setting. Oke, kita mulai. Teori graf. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak persoalan yang dapat disimpulkan sebagai persoalan yang berhubungan dengan himpunan dan relasi biner, di mana logika dari persoalan tersebut seringkali dapat kita gambarkan dengan sebuah graf. Contoh, seorang programmer ingin membuat software sistem jaringan transportasi sedemikian rupa sehingga apabila sebuah kendaraan bergerak dari titik A ke semua titik lain, kemudian kembali ke titik A, dapat dilakukan dengan efisien. Contohnya, A, ini ada gambar, ada graf di sini. A menuju ke B, menuju ke C, menuju ke D, terus menuju ke H, bisa yang D ini menuju ke M, terus ke yang H itu menuju ke G, menuju ke HF, itu balik ke B, bisa balik ke A. Intinya dari graf seperti ini, dia kalau awal mulanya dari A, berarti titik akhirnya pun juga dari A. Itu yang dinamakan graf. Ini titik A, ini titik B, ini lintasannya dari A menuju ke B yang disebut E1. Dari B menuju ke C itu lintasannya disebut E2. Ini gambarnya. Kita lihat di sisi titik A, B, sampai M menggambarkan himpunan titik-titik lampu merah di mana kendaraan tertahan selama 1 menit. Garis atau rusuk menggambarkan relasi terhubung antara titik-titik yang ada. Jadi dapat kita simpulkan graf adalah gambaran logika dari suatu kejadian, proses, peristiwa, atau hal-hal lain yang saling berkaitan. Graf adalah himpunan pasangan terurut VE, di mana V adalah himpunan vortex atau titiknya, yang A, titik A atau titik B yang tadi yang saya katakan, dan E adalah himpunan edge atau di situ rusuk. Untuk terhubung ke B atau untuk terhubung ke B oleh suatu garis atau rusuk, jika A, B, dia himpunannya E. Bila kita perhatikan graf di atas, ternyata unsur-unsur graf adalah titik-titik simpul yang diwakili oleh A, B, C, dan seterusnya sampai M. Dan rusuknya pun juga diwakili oleh E1 sampai E19 karena
E itu berfungsi sebagai lintasan. Anggap ini lintasannya, berarti lintasannya ada 19. A dikatakan berdekatan atau berdampingan dengan B, E, F, dan J. E1 dikatakan bertemu dengan E2 dan E7 di titik B. Coba kita cek. E1 dikatakan bertemu dengan E2 dan E7. E1 bertemu dengan E2 dan bertemu dengan E7. Berarti dia A menuju ke B, menuju ke C, dan menuju ke F. Jadi yang ada lintasannya itu disebut E, untuk titiknya ya disebut titik A, B, sampai M. Oke, paham? Oke, sekarang lanjut ke macam-macam graf. Untuk macam-macam graf, di sini ada beberapa. Yang pertama di situ multigraf. Multigraf adalah graf yang mempunyai satu atau lebih pasangan rusuk ganda yang menghubungkan dua buah titik. Oke, gambarnya agak ini, coba kita pakai asumsinya saya saja dulu. Oke. Ini macam-macam graf. Punya satu, ini asumsinya saya, untuk multigraf punya satu atau lebih pasangan rusuk ganda yang menghubungkan dua titiknya. Lihat di apa ini? Untuk warna merah di situ saya asumsikan dia disebut multigraf. Yang ini dia disebut multigraf karena dia mempunyai dua rusuk ganda. Pak, apa yang disebut rusuk? Rusuk lintasan. Rusuk atau lintasan di situ. Nah, jadi anggap di sini D. Saya ambil yang A saja. A, C. A menuju ke C. Berarti A menuju ke C, dari A ke C atau dari C ke A. Itu yang dinamakan rusuk. Dia mempunyai dua rusuk. Berarti yang disebut multigraf itu dia mempunyai dua rusuk, C ke A atau A ke C. Multigraf, saya ulangi, multigraf dia mempunyai satu saja atau lebih pasangan rusuk ganda yang menghubungkan dua titik. Jadi ini ada dua titik, A sama C. Nah, A menuju ke C, C menuju ke A, itu disebut rusuk atau multigraf. Dia mempunyai dua rusuk, A ke C, C ke A. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua di sini yang warna merah sama D ke B. D ke B berarti D menuju ke B ataupun D menuju ke D. Di sini D dia mempunyai titik, B pun juga mempunyai titik, berarti B menuju ke D, D menuju ke B itu rusuk. Dia mempunyai dua rusuk, disebut multigraf. Paham?
Yang berikutnya, pseudograph punya satu atau lebih pasangan multigraph dan punya satu atau lebih loop pada akhirnya. Kita sudah membahas tadi multigraph, berarti ini multigraph A ke B, A ke C, yang B ke D itu multigraph yang warna merah ini, yang warna biru ini dia loop. Pak, apa itu loop, Pak? Loop itu artinya dia ya, satu titik dia berdiri sendiri. Jadi anggap B titiknya di sini. Berarti B keliling sendiri dia B. Itu namanya satu loop. Sehingga untuk kasus ini dia mempunyai multigraph-nya 2 yang warna merah ini. Untuk kasus yang ini pun juga dia mempunyai 2 loop. Loop yang di titik B dan loop yang di titik E. Oke, itu macam graph yang kedua. Sekarang macam graph yang ketiga. Trivial graph. Trivial graph itu persyaratannya dia mempunyai graph yang sama, yang hanya punya satu titik. Jadi di A dia mempunyai titik sendiri, berarti dia satu saja. Titiknya satu saja, tidak A ke B, B ke C, itu tidak. Jadi A ada titiknya, berarti dia trivial graph. Atau loop, dia melakukan loop atau looping di situ, loop A ke looping atau loop di situ. Nah, untuk bahasa fisika ini loop atau looping, untuk yang bahasa matematika itu dia loop. Jadi ada 2 versi untuk trivial graph. Ada titik sendiri atau dia menghasilkan loop. Itu macam ketiga. Macam graph yang keempat. Tiap titiknya untuk graph yang keempat, graph lengkap. Tiap titiknya terhubung dengan semua titik melalui satu rusuk. Oke, coba kita cek. Tiap titiknya terhubung dengan semua titik. Berarti tiap titiknya terhubung dengan semua titik. Berarti dia tidak ada yang titiknya sendirian. Jadi rusuknya bisa berkali-kali lipat. Dia bisa, contoh A ke B, A ke C. Dia bisa lebih dari satu. Bisa E, coba kita cek E menuju ke C, E menuju ke D, E menuju ke B, E menuju ke A. Dia lebih dari satu. Nah, yang disebut graf lengkap itu yang ini, gambar yang ini. Akan tetapi untuk dihitung satu rusuk itu A menuju ke B, itu satu rusuk dengan B menuju ke A, yang saya katakan tadi itu yang multigraph. Oh sorry, bukan multigraph, tapi ini tidak berhubungan. Dia langsung ke sini, dia dihitung satu rusuk. Oke, itu macam yang keempat. Sekarang lanjut macam yang kelima. Macam graf yang kelima. Macam graf yang kelima, dia mempunyai graf teratur. Artinya atau persyaratannya punya sejumlah insiden rusuk yang sama. Jadi rusuknya sama, A, B, C, D. Dia rusuknya sama. Coba kita cek.
A menuju ke B, B menuju ke A. Berarti, A menuju ke B. Oke, ini seharusnya bukan 2 ini. B, C, B, A. Oke, ini seharusnya bukan 2 tapi C. Sorry, saya salah ketik, salah tulis. Seharusnya A menuju ke B, B menuju ke D. Nah, A menuju ke B, B menuju ke D. A menuju ke B, A menuju ke D. Nah, ini D, berarti dia 2 rusuk dari A. A menuju ke B, menuju ke D. Untuk yang B sendiri, B menuju ke A, B menuju ke C, dia 2 rusuk. Untuk C sendiri, C menuju ke B, C menuju ke D, dia 2 rusuk. Untuk D sendiri, D menuju ke C, D menuju ke A, itu 2 rusuk. Itu disebut graf teratur. Yang keenam, bipartit. Di situ bipartit graf. Dia persyaratannya mempunyai graf yang titik-titiknya dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama terhubung, kelompok yang kedua itu tak terhubung atau tidak terhubung. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya, jadi bipartit graf di sini dia harus mempunyai yang terhubung, kelompok yang terhubung, dan yang mempunyai tak berhubung. Jadi ada graf di sini untuk warna merah dia kelompok tak berhubung. Untuk warna hijau ini seharusnya warna hijau, tapi di kamera berarti dia anggap ini warna hijau. Kelompok terhubung. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, jadi untuk yang kelompok tak berhubung itu dari A ke C itu kan tidak berhubungan. Nah, A ke E, terus E ke D, D ke B, B ke A itu tak berhubungan. Dia terhubung. Cuman untuk A ke C, A ke E itu tak berhubung. Dan untuk B ke D itu tidak berhubungan. Berarti dia bipartit graf. Ada 2 jenis di situ, kelompok tak berhubung sama kelompok terhubung. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Selanjutnya, konektivitas teori. Konektivitas teori graf ada beberapa jenis, itu jenis yang pertama wall atau lintasan dari satu titik ke titik yang lain. Contoh yang warna biru, Jakarta menuju Jagorawi, terus menuju ke Bogor. Terus untuk yang warna hijau, Jakarta menuju ke Cikampek, menuju ke Bandung, menuju ke Bogor. Yang warna merah sekarang, Jakarta menuju ke Tangerang, menuju ke Bogor. Nah, ini yang namanya wall atau lintasannya. Lintasan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi
Jakarta menuju ke Jagorawi, menuju ke Bogor, itu wal atau lintasan pertama, anggap lintasan pertama, anggap. Terus untuk yang warna ini, Jakarta menuju ke Cikampek, menuju ke Bandung, menuju ke Bogor. Itu wal yang kedua atau lintasan yang kedua. Yang berikutnya Jakarta menuju ke Tangerang, menuju ke Bogor. Yang warna merah ini itu lintasan yang ketiga. Wal disebut lintasan. Lintasan dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua, close wall atau lintasan yang tertutup. Wal yang mempunyai titik awal sama dengan titik akhir. Jadi lintasannya harus tertutup. Kalau tadi lintasannya terbuka, Pak, maksudnya apa Pak terbuka Pak? Maksudnya Jakarta, Jagorawi, Bogor. Bogor ini tidak sampai balik ke Jakarta. Itu yang maksudnya. Jadi tidak balik ke titik awal. Itu close. Artinya titik awal kembali lagi ke titik akhir atau titik awal sama dengan titik akhir. Nah, contohnya untuk yang ini yang kayak tadi Jakarta menuju ke Jagorawi menuju ke Bogor, dia pun juga Bogor menuju ke Jagorawi menuju ke Jakarta atau langsung bisa ke ke Jakarta, Bogor ke Jakarta. Tuh, laptop ini bermasalah. Sabar, laptopnya masih bermasalah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, yang ketiga. Trial. Wal atau lintasan yang semua rusuknya berlainan lintasannya. Jadi wal lintasan yang semua rusuknya berlainan dengan lintasannya. Pak, maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah contoh. Jadi jalan Borobudur dia menuju ke jalan Prambanan, dia menuju ke jalan mundur. Jadi hanya lintasannya saja, bukan yang apa? Bukan kotanya, melainkan hanya lintasannya saja. Jadi yang disebut trail itu jalannya, jalan lintasannya. Itu yang disebut trail. Untuk partnya, lah ini bedanya antara trail sama partnya. Itu kalau yang trailnya itu jalannya saja. Untuk yang partnya di situ kotanya. Jadi wal yang semua titiknya, ini titik bukan rusuk. Kalau yang tadi rusuk, sekarang yang titik. Wal yang semua titiknya berlainan kota. Jadi titiknya berlainan kota. Oke, saya ulangin. Untuk trialnya, dia rusuknya yang semua rusuknya berlainan. Jadi semua rusuknya berlainan. Untuk partnya, dia titiknya berlainan. Dalam artian dia kota. Di situ ada Jakarta menuju ke Cikampek, menuju ke Purwakarta, atau Jakarta menuju ke Bogor, menuju ke Cianjur, untuk menuju ke Bandung.
Itu perbedaan antara tral sama pat. Yang kelima, cycle. Part yang tertutup artinya titik awal sama dengan titik akhir. Jadi ingat part itu Jakarta, part itu kota atau titik yang berlainan, Semua titiknya yang berlainan. Contoh untuk cycle di situ Jakarta menuju ke Tangerang, menuju ke Bogor. Menuju balik lagi ke Jakarta, itu cycle. Jadi titiknya part yang tertutup, titik yang berlainan tapi dia tertutup. Itu intinya. Contohnya lagi, Jakarta menuju ke Cikampek, menuju ke Padalarang, menuju ke menuju ke Cianjur, menuju ke Bogor, menuju ke Jakarta lagi. Jadi balik lagi ke Jakarta itu cycle. Yang berikutnya, grid. Cycle, jadi dari cycle ini, cycle terpendek dari semua cycle yang dimiliki oleh sebuah graf. Oke. Pak, maksudnya apa, Pak? Maksudnya, coba kita perhatikan graf, contoh graf yang nomor 6 ini. Ada 3 cycle, A, B, E, D. Ada satu cycle, 2 cycle-nya B, C, F, E. Itu 2 cycle. Yang cycle berikutnya C, G, F. Nah, untuk graf ini dia mempunyai 3 cycle. Di antara ketiga cycle, kita pilih yang terpendek. Jadi gridnya yang cycle yang terpendek. Jadi berada dalam C, G, F. Itu gear. Paham? Yang terakhir, circumference. Circumference itu berbanding terbalik dengan grid tadi. Untuk yang gear tadi dia hanya memilih yang terpendek. Sekarang untuk yang circumference dia memilih yang terpanjang. Jadi yang mana Pak yang terpanjang? Oke. Tadi kan ada 3 circle-nya ada 3 di situ. Yang pertama ini, yang kedua yang pertama saya ulangi. Laptopnya. Saya ulangi, yang A yang pertama, circle yang pertama itu A, B, C, E. A, B, E, D. Itu circle pertama. Circle yang kedua B, C, F, E. Yang ketiga C, G, G, F. Itu circle yang ketiga. Yang warna merah itu dia cycle. Berarti cycle-nya dia mempunyai 1, 2, dan 3. Itu cycle di dalam. Sekarang cycle yang di luar. Berarti kan keliling berarti dia. A, B, C, G, F, E, D. Itu disebut cycle terluar atau keliling. Berarti ada 4 berarti Pak cycle-nya. Iya benar. Tapi cycle yang terdalam sama cycle yang terluar atau yang keliling. Setelah itu untuk gear-nya tadi kita sudah bahas, kita pilih yang terpendek ada C, G, F. Itu gear-nya. Untuk yang circumference di situ kita ambil yang terpanjang. Berarti yang terpanjang itu di sisi circle yang terluar. Jadi dia keliling A, B, C, G, F, E, D. Balik ke A lagi.
Itu namanya cycle terpanjang. Oke, paham? Itu adalah macam-macam koneksi teori graf. Sekarang lanjut ke komponen jarak. Ini macam-macam komponen jarak. Oke, yang ini. Komponen jarak pada graf. Komponen jarak pada graf terbagi menjadi beberapa juga. Yang pertama, bukan terbagi menjadi beberapa, cuma satu di sini jarak atau wal atau lintasan yang mempunyai titiknya berlainan dengan lintasan terpendek. Contoh, jarak dari Jakarta ke Bogor. Oke, kita cek di sini. Jakarta menuju ke Jagorawi, menuju ke Bogor. Sahabat, ini laptopnya masih agak lemot. Sabar, laptopnya masih agak lemot ya. Oke, saya ulangi. Komponen jarak pada graf. Jarak atau ual atau lintasan yang semua titiknya berlainan. Ingat di situ semua titiknya berlainan dengan lintasan terpendek. Contoh, jarak dari Jakarta ke Bogor. Ingat tadi, semua titiknya berlainan dan terpilihnya yang terpendek. Contoh ya. Jakarta lintasan yang pertama, jarak yang pertama. Jakarta menuju ke Jagorawi menuju ke Bogor. Itu jarak yang pertama. Jarak yang kedua dengan warna merah. Jakarta menuju ke Tangerang menuju ke Bogor. Itu jarak yang kedua. Jarak yang ketiga, Jakarta menuju ke Cikampek menuju ke Tangerang menuju ke Puncak menuju ke Bogor. Nah, sekarang untuk jarak itu nyari yang terpendek. Jarak Jakarta ke Bogor yang terpendek adalah Jakarta menuju ke Jagorawi menuju ke Bogor. Karena lintasannya terpendek, dia terpilih jarak. Contohnya saja kalau di buku ini lumayan agak ribet. Contohnya saja kayak gini. Kalian menuju ke Pamekasan. Untuk menuju ke Pamekasan, kalian melewati dari Sampang menuju ke Pamekasan. Nah, setelah itu ada dari sisi yang lain, ada dari kalian sisi yang lain. Dari dia menuju ke dari Sampang menuju ke Bangkalan, menuju ke Sampang lagi, menuju ke Pamekasan. Nah, jadi yang terpendek, kita nyari yang terpendek, hampir sama kayak itu. Jadi langsung saja, berarti dia
yang terpendek dari Sampang ke Pamekasan. Jadi yang terpendek. Semua titik berlainan tapi yang terpendek. Berarti contohnya saya agak salah, berarti semua titik yang berlainan. Berarti contoh ya, saya ulangi lagi contohnya biar lebih pas. Mahasiswa dari Surabaya mau menuju ke Pamekasan. Oke. Mahasiswa A menuju ke Bangkalan, dari Surabaya menuju ke Bangkalan, menuju ke Sampang, menuju ke Pamekasan. Itu mahasiswa A. Mahasiswa B, Surabaya ke Sampang, ke Pamekasan. Nah, dari mahasiswa A sama mahasiswa B, yang terdekat itu yang mana? Berarti yang terdekat Surabaya ke Sampang, ke Bangkalan. Itu loh maksudnya. Oke. Lanjut. Beberapa sifat atau jarak. Yang pertama, eksentrisitas titik. Simbolnya di situ E dalam kurung E masih dalam kurung U. Di situ simbolnya eksentrisitas titik. Artinya apa, Pak? Artinya jarak terpanjang dari satu titik pada semua titik pada satu graf. Yang kedua, jari-jari graf. Apa, Pak, itu jari-jari graf? Jari-jari graf adalah eksentrisitas terkecil dalam sebuah graf. Yang ketiga, diameter graf atau DG. Artinya, eksentrisitas terbesar tadi terkecil untuk jari-jari, sekarang untuk yang diameter dia terbesar dalam sebuah graf. Titik sentral graf. Nilai eksentrisitas sama dengan jari-jari graf. Untuk rumusnya di situ untuk notasinya di situ E dalam kurung U sama dengan R dalam kurung G, berarti R dalam kurung G berarti dia jari-jari. Oke. Untuk pusatnya, pusat graf himpunan titik-titik yang nilai eksentrisitasnya sama dengan jari-jari graf, atau untuk notasinya EU hampir sama, RG hampir sama. Artinya himpunan dari semua titik sentral graf. Jadi himpunannya di antara 1, 2, 3, 4, 5 kalian pasti penjabarannya saya tidak bisa mengerti. Biar lebih mengerti, coba kita contohkan saja antara 1, 2, 3, 4, 5 ini. Perbandingannya di mana? Oke. Untuk contohnya, ada sebuah graf di sini. A menuju ke B, menuju ke C, terus ada graf di situ menuju ke E, D, E, F, G, ada G tapi H di sini, H, I. Coba kita lihat di situ. Sabar, saya masih mau merokok. Oke, kita lanjutkan.
Ini ada contoh graf A, B, C, D, E, F, H, I. Di situ ada keterangan beberapa sifat jarak yang tadi 5. Ada 5. Yang pertama, jarak. Nah, kalau jarak hampir sama kayak tadi. A ke B itu dihitung 1 karena lintasannya 1, A ke B. Nah, ini saya sudah tulis 1. Untuk A ke C, berarti A ke B dulu, baru ke C. Berarti dia dihitung 2 lintasan atau 2 jarak. A ke D. A menuju ke E dulu, setelah itu menuju ke D. Itu 2 lintasan, 2 jarak. Ini A ke E. A ke E, dia 1 lintasan. A ke F, dia 2 lintasan. A ke H, itu 3 lintasan karena A ke E dulu 1 lintasan, ke F dulu 2 lintasan, ke H langsung dia 3 lintasan. Selanjutnya A ke I. A ke E dulu, baru ke F, baru ke H, baru ke I. Dia 4 lintasan. Itu masih titik awal A. Tapi ini sudah disebut jarak karena A ke B itu sudah jarak, A ke C itu sudah jarak, tapi 2 jarak. Itu masih titik awal A. Dan seterusnya. Kalau B, Pak, bagaimana, Pak? B ke A itu 1, B ke C itu 1, B ke D berarti B ke F dulu, ke E dulu, setelah F baru ke E, baru ke D. Berarti itu Pak kita hitung 1, 2, 3. Berarti B ke D dia 3 lintasan dan seterusnya. Ini saya sudah tulis dan seterusnya biar kalian meneruskan sendiri. Yang penting tahu caranya untuk mengukur jarak. Itu disebut jarak. Yang kedua, eksentrisitas titik A. EA sama dengan 4. Kita ingat-ingat, eksentrisitas itu kita nyari yang terdesak atau terpanjang. Berarti yang terpanjang A menuju ke I. 1, 2, 3, 4. Dia yang terpanjang. Jadi eksentrisitas titik A dia 4. Untuk jari-jarinya, jari-jari graf kita ambil kalau kita sudah sampai ke I menuju ke berapa, kita langsung ambil jari-jarinya. Dalam kurung A sama dengan 4 di sini, terus EB sama dengan 3. Nah, ini kita dapat eksentrisitasnya yang tertinggi untuk B3, terus untuk C eksentrisitasnya tertinggi itu 4, berarti dia untuk jari-jarinya eksentrisitas seluruhnya itu kita cari yang terendah, itu jari-jarinya. Ingat, saya ulangi. Kita cari eksentrisitas seluruhnya dulu. Setelah dapat eksentrisitas seluruhnya, baru kita nyari eksentrisitas 1 per 1 titik. Setelah dapat eksentrisitas 1 per 1 titik, baru kita jabarkan atau kita cari jari-jarinya dengan cara eksentrisitas per titik seluruhnya itu kita cari yang terpendek. Jadi yang terpendek di situ adalah F sama dengan 2. Oke, lanjut. Titik sentral graf. Titik sentral graf di situ E sama dengan F sama dengan 2.
karena kita ada jari-jarinya di situ 2, F jari-jarinya F itu sama dengan 2, sehingga untuk titik sentralnya dia tetap jadi titik sentral 2. Coba kita cek R-nya. RG, titik sentral apa tadi? Titik sentral. Nilai eksentrisitas sama dengan jari-jari. Oke, nilai eksentrisitas sama dengan jari-jari. Nilai eksentrisitasnya untuk F dia 2. Nih. Nilai eksentrisitas F dia nilainya 2. Terus untuk jari-jarinya pun juga dia nilainya 2. Sehingga titik sentral graf itu harus sama di sini. Jadi titik sentral grafnya adalah titik F karena jari-jari sama dengan eksentrisitas nilainya 2. Itu untuk titik sentral pusat, titik sentral graf. Sekarang lanjut ke pusat graf. Setelah dapat titik sentralnya, kita bisa mencari titik pusatnya atau pusat grafnya. Oke, kita cek caranya. Eksentrisitas A nilainya 4, untuk yang jari-jarinya dia 2, berarti tidak sama. Lanjut, untuk eksentrisitasnya 3, terus jari-jarinya 2, tidak sama. Berarti lanjut sampai dia sama. Sehingga kalau yang sama dia ada di F. Karena jari-jari sama dan eksentrisitasnya pun juga sama. Nilainya 2. Sehingga pusat graf hanya ada satu, yaitu pusat graf di titik F. Paham? Itu untuk titik pusat. Sekarang lanjut ke ini sudah, yang ini sudah macam-macam. Nah, sekarang lanjut ke yang ini. Derajat atau degree graf adalah banyaknya rusuk yang insiden atau terhubung pada titik tersebut. Derajat atau degree graf ada 2 jenis. Jenis yang pertama genap, jenis yang kedua ganjil. Untuk genap, dia derajat yang dimiliki titik genap. Untuk ganjil, derajat yang dimiliki titik ganjil. Contohnya, coba kita cek untuk yang A, ada garis merah di sini. A menuju ke sini, menuju ke H. A menuju ke C, A menuju ke B, A menuju ke F. Berarti rusuk A-nya dia mempunyai 4. Sehingga degree-nya 4. Berarti kalau degree-nya 4 dia genap. Contoh berikutnya. Untuk yang B. B menuju ke F, B menuju ke A. Berarti oke, ada 3. B menuju ke F, B menuju ke A, B menuju ke D. Nah, berarti ada 3. Berarti dia ganjil. Yang berikutnya kita cek C. C menuju ke A, C menuju ke E. Berarti dia 2 genap. Coba kita cek benar. 2. Oke, 2 genap. Ini 2 seharusnya. Maaf, saya banyak pekerjaan sehingga tidak begitu konsen. Ini seharusnya saya tulis 2 bukan 3. Yang berikutnya coba kita cek yang D, bagian D. D menuju ke E, D menuju ke
A, B, C, D, E, F, G. Oh, I. D menuju ke E, D menuju ke I, D menuju ke B. Berarti ada 3. Berarti graf ganjil. Ada 3 di sini. Berarti rusuknya 3. Berarti degree-nya atau anunya dia ganjil. Setelah itu kita cek yang E. E menuju ke H, E menuju ke C, E menuju ke D, E menuju ke I. Berarti dia genap. Ada 4. Degree-nya 4. Atau rusuknya dia 4. Selanjutnya F. F menuju ke B, F menuju ke A, F menuju ke I. Berarti ada 3. Oke. Berarti ganjil 3. Untuk lanjutnya H dia pasti 2. H menuju ke A, H menuju ke E. Dia 2. Untuk yang I dia coba kita cek I-nya. I menuju ke E, I menuju ke D, I menuju ke F. Berarti bukan 2. Mohon maaf lagi. Saya kurang hati-hati karena ada beberapa pekerjaan sehingga tulisannya saya agak ngawur. Ini seharusnya I dia ganjil, dia 3. Arahnya ke 3. Oke, paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke absensi dulu. Tata cara dan pengerjaan tugas serta absensinya. Sabar, laptopnya masih rada lemot. Oke. Tata cara pengerjaan tugas dan pengumpulan tugas hampir sama kayak kemarin. Ditulis tangan menggunakan bolpen dengan kertas A4, pojok kiri diberi nama, kelas, dan NPM-nya. Hasil tugas difoto dan dijadikan JPEG, format JPEG. Yang berikutnya hasil tugas dikirim melalui email sandi@unira@ac.id. .ac.id. Yang berikutnya judul email ketik tugas ke-8, nama, NPM. Mahasiswa yang tidak mengikuti format tidak dinilai. Untuk akhir pengumpulan tugasnya untuk hari A, untuk kelas A hari Rabu jam 7, untuk kelas B Jumat jam 12. Silakan absensinya, saya akan bacakan. Absensi kelas A, https://pom .gle/h besar R 7. Itu untuk absensi kelas B. 9 D besar R, Z besar U besar, Y besar 1 R, K besar U, Q besar X, 4 A besar 8. Itu untuk absensi. Silakan di absen kalian. Silakan absen kalian. Oke, setelah absen selesai, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang ini sudah. Yang ini sudah. Yang ini sudah saya jelaskan barusan. Kita sampai ke koneksi sudah. Jarak yang berkaitan dengan jarak, eksentrisitas di situ juga sudah. Diameter titik pusat sudah, derajat atau degree suatu titik.
itu sudah. Bab 8 ini agak banyak teorinya, sehingga saya pisahkan atau saya bagi dua pertemuan saja karena tidak cukup waktunya untuk bab 8. Ini sudah. Oke, titik potong sekarang. Titik potong atau cut point. Sebuah graf dapat dipotong pada sebuah atau lebih titiknya jika suatu titik dalam sebuah graf dinyatakan sebagai titik potong. Maka titik tersebut dan semua rusuk yang insiden pada titik itu dihilangkan. Contohnya, bila titik-titik B dan C pada contoh graf pada bagian 8.5 dinyatakan sebuah cut point, maka terjadi graf baru. Jadi dia di-cut atau titik potongnya. Jadi di-cut titik yang bagian 8.5. Coba kita cek 8.5. Ini gambarnya titik 5. A, B, yang tadi itu yang terakhir saya jelaskan. Dipotong seperti ya hampir sama kayak dipotong ini. Titiknya dipotong. Dipotong seret menjadi titik graf baru, menjadi graf baru dia. Jadi potong berarti A menuju ke F, menuju ke I, menuju ke D, menuju ke E, menuju ke H, menuju ke A. Itu dipotong. Ya hampir sama kayak dipotong saja. Kalau yang ini. Contoh yang lain saja. Oke. Udah kita potong sebelah sini. Jadi kita potong yang bagian sini. Berarti kita ambil A, B, F. Ya cuman A, B, F saja. Intinya cut atau dipotong. Oke. Lanjut. Ukuran secara grafikal. Sebuah graf dapat kita pelajari melalui ukuran grafisnya yang meliputi jumlah rusuk, jumlah titik, derajat titik, titik potong. Dua buah graf yang mempunyai ukuran-ukuran grafis sama disebut isomorfik graf. Contohnya ada di sini. Nih, saya bacakan lagi. Sebuah graf dapat kita pelajari melalui ukuran grafisnya, yaitu jumlahnya untuk rusuk, jumlahnya untuk titik, derajatnya titik, titik potongnya berapa. Oke. Untuk lintasannya E-nya ini 1, dia mempunyai 5, terus untuk yang ini dia pun untuk graf R-nya dia pun juga berarti jari-jarinya, berarti R jari-jarinya dia mempunyai 5 juga. R1, R2, oke. Itu G1 dan G2 isomorfis. Ukuran grafiknya sama dan berkorespondensi 1:1 antara titik-titik dan rusuk-rusuk, yaitu titik-titik A ke F itu rusuknya A ke F untuk titiknya, A ke F, B ke I, C ke E, D ke H. Coba kita cek A ke F. A ke F, coba oke.
titik sini sama titik sini sama, titik sini sama titik sini sama, C sama I sama, D sama H sama. Oke. Itu untuk titiknya, nah, kan betul. Untuk rusuhnya kita cek yang sama, posisi yang sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Coba kita cek satu saja. A ke B, E ke F, R1. Berarti titik E1, lintasan E1 jari-jarinya R1 itu sama. E1 dan I1 seharusnya R1. Kita cek lagi. E1 R4. Oke. R4 ini berarti dia ke sini dia harus sama dengan sini. Untuk yang ini dia pun sama. Oke, paham. Paham kan? Untuk E2 dia sama dengan R1. Kebalikan berarti. Nah, kan? Kebalikan. E2 sama dengan R1. Oke, sama berarti. Itu adalah isomorfik. Itu adalah ukuran secara grafikal atau isomorfik. Selanjutnya, teori selanjutnya untuk bab 8 ini agak banyak, saya percepat. Kita bab 8 ada subbab sampai 12, kita sudah masih sampai subbab ke-7. Kita lanjutkan ke part yang kedua untuk 8.8 atau subbab yang ke-8. Saya stop untuk yang part yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.